Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Risalah dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di dalam program Manusia Pilihan, di mana di dalam program ini kita akan mengisahkan salah satu tokoh yang pernah hidup di dunia ini di zaman tabi'in, di mana mereka adalah orang-orang yang telah Allah pilih untuk menjadi pelajaran bagi kita semua yang hidup di kemudian hari, khususnya pada hari ini. Kita akan bercerita tentang sosok seorang anak muda yang memiliki wajah yang bersih, jiwa yang suci, dan juga memiliki hati yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun ke-14 Hijriah, di mana di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saat itu wilayah kaum muslimin sudah mulai semakin membesar. Futuhat-futuhat mulai dilakukan, sehingga wilayah kaum muslimin itu sampai ke Basrah ataupun Irak. Lalu pada saat itu, atas perintah dari Umar bin Khattab, kaum muslimin diharuskan untuk membuka satu kota yang ada di Basrah dan menganjurkan bagi kaum muslimin dari manapun mereka datang untuk berhijrah, dimanapun mereka berada untuk hijrah ke negeri tersebut. Ada yang dari Najd, ada yang dari Yaman, ada yang dari Hijaz, dan lain sebagainya. Termasuk salah seorang tabi'in yang akan kita ceritakan ini, beliau bernama Amir bin Abdillah At-Tamimi Al-Anbari yang datang dari Najd. Basrah, di kota ini kaum muslimin dari segala penjuru Jazirah Arab, dari Najd, dari Hijaz, dari Yaman, semua berdatangan. Di kota ini juga akan mulai dibangun pusat pemerintahan yang akan menjadi cabang dari Madinah Al-Munawwarah, di mana pusat kekhalifahan kaum muslimin berada. Kenapa bisa Basrah menjadi pilihan? Karena Basrah lebih dekat kepada Persia, sehingga ketika kaum muslimin mengumpulkan pusat kekuatannya di Basrah, itu akan lebih memudahkan mereka untuk menaklukkan negeri-negeri lainnya, negeri-negeri yang belum tersentuh oleh dakwah Islam. Sementara kalau pusat pemerintahan itu tetap dikembalikan di Madinah, dikhawatirkan akan menguras waktu bagi kaum muslimin untuk menaklukkan tempat-tempat yang masih ditutupi oleh kekufuran. Nah, kembali lagi kita ke kisah seorang tabi'in yang bernama Amir bin Abdillah At-Tamimi Al-Anbari. Beliau adalah seorang pemuda yang tadi kita katakan sangat bersih, suci jiwanya, dan hatinya sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Basrah, Umar bin Khattab menunjuk seorang walinya yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari, di mana Abu Musa Al-Asy'ari ini adalah guru dari tabi'in yang bernama Amir bin Abdillah Al-Anbari. Amir bin Abdillah selalu menyertai Abu Musa Al-Asy'ari kemanapun dia berada. Ia selalu mengambil faidah ilmu dari Abu Musa Al-Asy'ari yang dulunya adalah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Amir bin Abdillah Al-Anbari menjadi apa yang ia inginkan pada saat itu, di mana dia adalah menjadi orang yang ahli ibadah. Kemudian beliau juga ahli dalam berjihad. Kemudian selain itu beliau adalah orang yang sangat gemar menuntut ilmu, sehingga dia dikenal sebagai orang yang membagi waktunya ke dalam 3 bagian. Yang pertama, dia hadir di majelis-majelis ilmu, di halakoh-halakoh ilmu. Kemudian yang kedua, dia membagi waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dia bagi waktunya untuk tetap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi sebagian orang, untuk membagi waktu ke dalam 3 yang perkara ini sangat berat. Bisa jadi orang itu bisa khusus di halakoh-halakoh atau majelis-majelis ilmu, akan tapi dia akan tersibukkan dari jihad. Dia akan tersibukkan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang dia bisa jadi dia menjadi ahli ibadah, tapi dia dari berjihad dia akan disibukkan. Dari halakoh-halakoh ilmu dia juga akan disibukkan.
Kemudian bisa aja seorang menjadi seorang mujahid yang gagah berani berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala, kan tapi dia akan disibukkan dari belajar menuntut ilmu sehingga dia tidak bisa mencapai semuanya. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Amir bin Abdillah Al-Anbari ini, dia bisa membagi waktunya untuk merengkuh 3 keutamaan itu. Yang pertama, hadir di majelis ilmu. Yang kedua, bisa beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, dia bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah ketika Amir bin Abdillah Al-Anbari ini safar bersama rombongan teman-temannya. Kemudian ketika mereka sampai di suatu tempat untuk istirahat pada malam hari, Amir bin Abdillah Al-Anbari langsung bergegas mengikatkan hewan kendaraannya. Lalu beliau mempersiapkan makanan untuk hewan kendaraannya tadi. Lalu Amir bin Abdillah Al-Anbari juga mempersiapkan bekal yang ingin dia bawa. Lalu Amir bin Abdillah Al-Anbari pun masuk ke dalam hutan. Salah seorang temannya yang hadir pada saat itu pun terheran-heran. Apa yang dilakukan oleh Amir bin Abdillah Al-Anbari di malam hari yang seperti ini? Ya, masuk ke hutan sendirian. Akhirnya temannya tadi pun mengikuti Amir bin Abdillah Al-Anbari. Ternyata apa yang dilihat oleh temannya tadi membuat hatinya sangat kagum dan sekaligus sangat heran. Kenapa bisa Amir bin Abdillah Al-Anbari di usianya yang sangat muda seperti itu bisa khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Amir bin Abdillah Al-Anbari pada malam hari itu terus berdoa, terus dia sholat. Sampai-sampai temannya yang mengikuti dia, mengikuti dia tadi ketiduran. Setelah dia tidur dan terbangun dari tidurnya, dia mendapati Amir bin Abdillah Al-Anbari masih saja sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela saat Amir bin Abdillah Al-Anbari itu sholat dan menjelang subuh, temannya tadi mendengar doa yang dipanjatkan oleh Amir bin Abdillah Al-Anbari. Di antara doa yang didengarkan oleh sahabat Amir bin Abdillah Al-Anbari yang diucapkan oleh Amir bin Abdillah Al-Anbari tadi, Amir bin Tamimi bin Abdillah Al-Anbari tadi, yaitu, wahai ilahi, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menciptakan aku dengan perintahmu. Lalu engkau tempatkan aku ke dunia ini sesuai kehendakmu. Lalu tempatkan aku ke dunia ini, lalu engkau perintahkan berpegang teguhlah. Bagaimana aku akan berpegang teguh jika engkau tidak meneguhkan aku dengan kelembutanmu? Ya Qawiyun, ya Matin. Wahai Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa seandainya aku memiliki dunia dan seluruh isinya, kemudian diminta demi meraih ridhamu, niscaya aku akan memberikan kepada orang yang memintanya. Maka berikanlah jiwaku kepadaku ya Arhamar Rahimin. Wahai ilahi, wahai Tuhanku, kecintaanku kepadamu yang sangat membuatku terasa ringan menghadapi musibah ini, ridho atas segala qadha. Maka aku tidak peduli apapun yang menimpa diriku di pagi dan di sore hari selagi masih bisa mencintaimu. Kemudian hampir menjelang sholat subuh, Amir juga melanjutkan doanya. Ya Allah, waktu subuh telah datang. Manusia segera bangun dan pergi mencari karuniamu. Sesungguhnya masing-masing mereka memiliki keperluan. Dan sesungguhnya keperluan Amir di sisimu adalah agar engkau mengampuninya. Ya Allah, kabulkanlah keperluanku dan juga keperluan mereka. Ya Akramal Akramin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah memohon kepadamu 3 perkara. Lalu engkau mengabulkan 2 di antaranya dan tinggal 1 yang belum kamu kabulkan, ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah permohonan tersebut hingga aku bisa beribadah kepadamu sesuka hatiku dan sekehendakku. Setelah doa tersebut diucapkan oleh Amir, kemudian beliau beranjak dari tempat duduknya dan tiba-tiba dia juga langsung melihat teman yang tadi mengikutinya. Lalu Amir pun berkata kepadanya, celakalah kamu, apa yang kamu lakukan? Apakah selama 1 malam kamu mengikutiku dan memperhatikanku dan melihat semua apa yang aku lakukan? Demi Allah, jangan kamu ucapkan kepada orang lain. Begitulah yang diminta oleh Amir bin Abdillah Al-Anbari. Akan tetapi temannya tadi pun meminta sesuatu agar Amir bin Abdillah memberikannya
apa doa yang ketiga yang diucapkan oleh Amir bin Abdillah Al-Anbari yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebenarnya Amir bin Abdillah itu sangat berat ya. Sangat berat untuk memberitahukannya. Akan tapi agar temannya tadi ini tidak menceritakan tentang dirinya itu yang seorang ahli ibadah kepada orang lain, akhirnya Amir bin Abdillah Al-Anbari pun juga memberitahukannya. Sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Risalah, insya Allah kisah ini akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Tetaplah di dalam program Manusia Pilihan. Sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Risalah, kita kembali lagi di dalam program Manusia Pilihan yang menceritakan seorang tokoh tabi'in yang bernama Amir bin Abdillah At-Tamimi Al-Anbari. Ketika temannya Amir bin Abdillah Al-Anbari tadi ketahuan oleh Amir bin Abdillah sedang mengintip beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Amir bin Abdillah Al-Anbari pun meminta agar dia jangan menceritakan kepada siapapun selama Amir bin Abdillah ini masih hidup. Akan tetapi temannya tadi pun menolak sampai Amir bin Abdillah Al-Anbari itu menceritakan apa gerangan doa yang sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa satu doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Amir bin Abdillah pun menyanggupinya, lalu pun beliau menceritakan apa 3 doa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Amir bin Abdillah At-Tamimi berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa atau menghilangkan syahwat yang ada di dalam dirinya sehingga dia tidak bisa terkena fitnah wanita. Sehingga ketika dia melihat wanita itu tak ubahnya melihat tembok saja. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia-Nya dan segala kekuasaannya telah mengabulkan permintaan Amir bin Abdillah Al-Anbari ini. Sehingga Amir bin Abdillah pun merasa aman terhadap fitnah wanita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga mengabulkan doa Amir bin Abdillah Al-Anbari ini ketika beliau berdoa agar dicabut rasa takut di dalam hatinya. Sehingga Amir bin Abdillah tidak akan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam berjihad, Amir bin Abdillah Al-Anbari pun dikenal sebagai orang yang sangat pemberani, tidak ada rasa takut di dalam dirinya. Selain itu, dia juga memiliki semangat juang yang tinggi. Kemudian adapun doa yang ketiga, yaitu dia berdoa agar dicabut rasa kantuk yang ada di dalam dirinya. Sebagaimana doanya tadi, ya Allah, serahkanlah diriku kepadaku. Artinya, agar dia yang bisa mengatur dirinya kapan saja dia bisa beribadah tanpa ada rasa takut, rasa kantuk yang datang kepadanya. Satu doa inilah yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diucapkan oleh Amir bin Abdillah Al-Anbari tadi. Kemudian temannya tadi pun merasa kaget. Subhanallah, katanya. Kenapa kamu mempersulit dirimu, katanya. Bukankah surga itu bisa diraih dengan satu amalan yang tanpa memberatkan sebagaimana yang kamu lakukan ini? Dan bukankah neraka itu bisa dihindari dengan perbuatan-perbuatan yang lebih ringan dari apa yang kamu lakukan ini? Akan tapi Amir bin Abdillah dengan jiwanya yang sangat zuhud tadi, dengan jiwanya yang sangat suci pun menolak apa yang dikatakan oleh temannya tadi, meskipun apa yang dikatakan itu adalah betul. Begitulah sosok Amir bin Abdillah At-Tamimi Al-Anbari tadi. Bagaimana dia ingin menjaga dirinya agar bisa terus khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dia juga berusaha agar dia itu bisa menjadi seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bagaimana dia juga agar bisa menjadi seorang yang terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Risalah, di kalangan para tabi'in beliau dikenal adalah seorang yang sangat-sangat pemberani dan sangat-sangat bersungguh-sungguh ketika berjihad fisabilillah.
ketika hendak berjihad, beliau akan bertanya kepada beberapa kelompok yang pada saat itu kita katakan beberapa peleton. Kemudian beliau akan bertanya kepada mereka, wahai kaum, apakah kalian mengizinkan aku untuk bergabung dengan kalian? Ya, aku memiliki 3 syarat, di mana ketika syarat ini kalian penuhi, maka aku akan bergabung, kata Amir bin Abdillah At-Tamimi Al-Anbari. Kemudian mereka berkata, baiklah, apa syarat yang akan kamu lakukan, katanya. Amir bin Abdillah Al-Anbari pun mengatakan, aku mau tugasku ketika berjihad jangan diambil pada 3 perkara ini. Yang pertama, aku akan menjadi pelayan bagi kalian. Dan yang kedua, tidak ada yang boleh azan selain aku. Dan yang ketiga, hendaknya kalian mengizinkan aku untuk menginfakkan hartaku berapapun yang aku mau. Kemudian kelompok tersebut pun menyetujuinya. Nah, Amir bin Abdillah Al-Anbari selalu mengambil tugas yang sangat sulit ketika berjihad fisabilillah, yaitu menjadi pelayan yang membawakan makanan, minuman, persenjataan, dan lain sebagainya. Kemudian dia juga yang azan. Akan tetapi dalam hal kesenangan, beliau adalah orang yang memilih perkara yang paling ringan, yang paling mudah. Ketika perkara itu sangat berisiko, dia akan memilih itu. Akan tapi pada perkara yang menyenangkan seperti bagi-bagi ghanimah, bagi-bagi harta, Amir bin Abdillah Al-Anbari tidak mau banyak-banyak dalam perkara itu. Suatu hari ketika mereka menaklukkan kota Persia, Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan pengawalnya untuk mengumpulkan harta ghanimah. Ada banyak bermacam-macam harta ghanimah yang mereka dapatkan ketika mereka berhasil menaklukkan Persia. Ada emas, ada baju-baju raja, kemudian perhiasan-perhiasan lain yang biasa dipakai untuk makan dan minum raja-raja Persia. Ternyata pada saat itu ada seorang yang membawa satu kotak besar. Dan dia ini tidak dikenal oleh siapapun pada saat itu. Akhirnya beliau menyerahkan kotak itu. Ternyata setelah dibuka, itu adalah perhiasan yang paling mahal, yang sangat jarang didapatkan oleh kaum muslimin pada saat itu. Sehingga di antara mereka ada yang bertanya kepada Amir bin Abdillah, wahai Amir bin Abdillah, dari mana kamu dapatkan ini, katanya. Apakah kamu sudah mengambil semuanya? Gitu. Dari pertanyaan ini, Amir bin Abdillah menilai bahwasanya orang tersebut meragukan integritas Amir bin Abdillah Al-Anbari. Ia hampir menduga bahwasanya Amir bin Abdillah Al-Anbari ini ada menyisakan sedikit pun harta, baik itu dipakai untuk dirinya sendiri atau dia tidak menyerahkan agar dikumpulkan kepada kaum muslimin. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Amir bin Abdillah Al-Anbari? Sesungguhnya aku tidak menyukai sedikit pun harta ini, katanya. Seandainya harta ini bukan hak kaum muslimin, aku pun tidak akan menggalinya. Aku tidak akan mengambilnya sedikit pun, kata Amir bin Abdillah Al-Anbari. Akhirnya Amir bin Abdillah Al-Anbari pun meninggalkan rombongan orang tersebut. Setelah beliau pergi, ada seseorang yang diperintahkan untuk mengikutinya, untuk mencari tahu sebenarnya siapa itu. Ternyata setelah dikatakan, apakah kamu tidak mengetahui siapa dia? Ya, dia adalah orang zuhudnya para tabi'in, orang yang paling zuhud di kota Basrah pada saat itu. Sahabat, keluarga muslim dan pendengar radio Risalah, insya Allah kita akan lanjutkan menceritakan dan mengambil pelajaran tentang sosok tabi'in yang bernama Amir bin Abdillah At-Tamimi Al-Anbari. Jangan kemana-mana, tetaplah di program Manusia Pilihan. Sahabat, keluarga muslim dan pendengar radio Risalah, kita kembali lagi di dalam program Manusia Pilihan yang menceritakan tentang sosok tabi'in yang bernama Amir bin Abdillah At-Tamimi Al-Anbari. Kisah beliau sangat luar biasa yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya di zaman ini.
ya. Seorang pemuda yang di usianya yang sangat belia tersebut, beliau masih bisa membagi waktunya menjadi 3 bagian. Yang pertama, beliau membagi waktunya hadir di halaqah-halaqah zikir, halaqah-halaqah ilmu. Kemudian yang kedua, beliau membagi waktunya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, beliau juga membagi waktunya untuk bisa berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-harinya hanya berputar pada 3 bagian ini, yaitu hadir di majelis ilmu, kemudian jihad di jalan Allah, kemudian yang ketiga adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum muslimin, baik yang muda maupun yang tua pada saat ini, sangat-sangat jauh kita katakan dari sosok seperti Amir bin Abdillah Al-Anbari ini. Inilah sosok yang bisa kita jadikan teladan ataupun kita jadikan motivasi bagi kita untuk mengisi waktu kita, mengisi hari-hari kita. Kalau kita lihat realita dan fenomena di zaman sekarang itu, sangat banyak kaum muslimin yang jauh dari ajaran agamanya, sangat jauh dari ilmu agama, sangat jauh dari ibadah, dan sangat jauh dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa semangat untuk berjihad melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang yang memusuhi agama Islam ini, akan tetapi kita melupakan 2 hal. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah ibadah, ya. 2 fondasi ini, ilmu dan ibadah, inilah yang akan menjadi jembatan bagi kita ketika kita nanti berjihad dan memenangkan pertempuran. Maka tidak heran kenapa kaum muslimin pada saat ini dalam keadaan lemah, ya, gampang terombang-ambing, gampang dihasut, gampang diprovokasi, gampang dipengaruhi oleh berita-berita bohong, berita-berita hoax, adalah karena 1, kurangnya ilmu, 2, kurangnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tirulah bagaimana kokohnya Amir bin Abdillah Al-Anbari ini dalam mengarungi hidup, ya. Di masa mudanya itu bisa jadi pijakan, bisa jadi contoh bagi kita semua, baik yang muda maupun yang tua. Jangan sia-siakan waktu kita, ya. Gunakanlah untuk belajar, dan gunakanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita mempunyai aktivitas seperti bekerja mencari nafkah, tidak masalah. Sesungguhnya ini bisa kita gabungkan antara kita bekerja mencari nafkah, kemudian kita juga belajar, dan yang kemudian kita juga ibadah. Karena aktivitas kita di zaman ini itu jauh lebih mudah jika kita bandingkan aktivitas orang-orang di zaman dulu, khususnya di zaman para tabi'in, para sahabat, di zaman Amir bin Abdillah At-Tamimi Al-Anbari, di mana mereka disibukkan dengan jihad, ya, sedangkan kita tidak ada jihad. Artinya jihad yaitu jihad melawan musuh, ya. Jihad kita hanya mencari nafkah, jihad kita melawan hawa nafsu, meninggalkan segala kemaksiatan, segala keburukan. Ini sangat jauh berbeda konteksnya dengan yang mereka kerjakan. Lantas kenapa kita sulit untuk menuntut ilmu, sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara kita bisa semangat untuk beraktivitas dari jam 8 sampai jam 4 sore. 8 jam kita bisa bekerja. Akan tapi ketika kita menuntut ilmu, kita hanya menyisakan 1 atau 2 jam saja waktu kita. Dan dalam beribadah kita hanya mengerjakan sholat wajib saja. Sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Arisalah, mudah-mudahan kisah Amir bin Abdillah At-Tamimi Al-Anbari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, agar kita bisa sedikit terbuka untuk melihat dunia ini, bahwasanya dia adalah dunia yang sangat fana, ya, yang tidak ada yang bisa hidup kekal di dunia ini, sehingga kita bisa menjadikan kehidupan kita di dunia ini hanya sebagai persinggahan yang akan menuju akhirat kita, sehingga kita harus banyak-banyak belajar agama, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu berjihad di jalan Allah. Baiklah, demikian faedah-faedah yang bisa kita ambil dari sosok tabi'in bernama Amir bin Abdillah Al-Anbari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.